Indonesia bukannya negara miskin? Seorang gadis berusia 17 tahun yang bersekolah di sebuah sekolah menengah swasta bergengsi di Amerika Serikat mengunggah postingan seperti ini di Instagram. Aku akan melakukan perjalanan sukarela untuk membantu orang-orang Asia yang malang. Inilah yang harus dilakukan oleh orang yang diberkati sepertiku. Ribuan suka diterima, dan teman-temannya memujinya karena begitu baik hati. Namun seminggu kemudian, gadis itu menelepon orang tuanya sambil menangis. Bu, mungkin Amerika bukan nomor satu di dunia. Apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia? Sekarang, kami akan mengungkap catatan minggu yang penuh gejolak dari seorang siswa elit, putri dari seorang elit keuangan Wall Street, yang akan masuk ke Universitas Ivy League. Halo, nama saya Jessica Thompson. Saya berusia 17 tahun dan bersekolah di sebuah sekolah asrama swasta bernama Phillips Exeter Academy di New Hampshire. Ya, itu adalah sekolah yang sama dengan yang dihadiri Mark Zuckerberg. Keluarga saya tinggal di Greenwich, Connecticut, ayah saya bekerja di Goldman Sachs, dan ibu saya adalah seorang profesor ekonomi di Universitas Columbia. Skor SAT saya, 1520, dan IPK saya 39. Saya sedang mempersiapkan pendaftaran awal ke Harvard. Pada tanggal 15 Maret 2024, saya pergi ke Indonesia untuk perjalanan studi sekolah. Sejujurnya, saya tidak berharap banyak. Saya hampir tidak tahu apa-apa tentang negara Indonesia. Oh, Bali? Tempat di mana pakaian untuk merek fashion cepat dibuat. Negara Muslim yang padat penduduk? Hanya itu yang saya tahu. Ayah saya berkata, ini akan menjadi pengalaman yang baik. Kamu bisa menuliskannya di esai pendaftaran perguruan tinggimu. Nenek saya khawatir, hati-hati dengan air. Kebersihan di Asia tidak begitu baik. Saya mengunggah foto tiket pesawat saya di Instagram dengan keterangan, pergi ke Bali untuk perjalanan sukarela. Bersemangat untuk membantu komunitas yang membutuhkan dan mengalami negara berkembang di Asia, merasa sangat diberkati. Ratusan komentar membanjir, teman-teman saya berkata, kamu sangat baik. Dan aku sangat bangga padamu. Dan ayah saya berkomentar, ini akan bagus untuk pendaftaran Harvardmu. Saya benar-benar berpikir bahwa saya akan pergi ke Indonesia untuk membantu sesuatu. Karena Amerika adalah negara paling maju di dunia, saya percaya bahwa berbagi pengetahuan dan pengalaman saya akan membantu mereka. Saat berkemas, saya bahkan membawa beberapa pakaian bekas. Saya pikir saya bisa memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Selama 17 tahun hidup saya tidak pernah berpikir bahwa Amerika mungkin bukan yang terbaik. Saya naik pesawat dari bandara JFK. Itu adalah Singapore Airlines, dan fasilitas di dalamnya lebih baik dari yang saya duga. Pramugarinya juga ramah. Tetapi saya masih berpikir, ya, itu tidak mungkin sebagus maskapai penerbangan Amerika. Setelah penerbangan hampir 19 jam, saya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta pada pukul 9 malam tanggal 16 Maret tahun 2024. Saya lelah tetapi baik-baik saja. Saya akan segera beristirahat di hotel. Namun, hal aneh pertama terjadi di imigrasi. Orang Indonesia berjalan ke gerbang otomatis, memindai paspor dan wajah mereka, dan melewatinya dalam waktu kurang dari 30 detik. Sementara itu, saya harus menunggu selama 45 menit di antrean orang asing. Pemandu kami, seorang pria bernama Budi, datang dan berkata, Jessica, paspor Indonesia memberikan akses bebas visa ke 79 negara. Tapi kami memiliki gerbang elektronik ini untuk warga negara kami dan beberapa negara ASEAN untuk membuat prosesnya jauh lebih cepat. Ini jauh lebih efisien daripada antrean panjang di LAX, bukan? Saya menjawab, tidak mungkin, tetapi dalam hati saya berpikir, ini konyol. Tapi itu baru permulaan dari kejutan yang akan saya alami selama seminggu ke depan. Hotel kami berada di kawasan SCBD Jakarta. Saat kami naik bus, saya melihat keluar jendela dan itu sangat berbeda dari yang saya harapkan. Gedung-gedung pencakar langit berjejeran, jalanannya bersih, dan mobil-mobil bergerak dengan tertib. Itu tampak seperti pusat kota di kota besar Amerika, atau mungkin bahkan lebih modern. Apakah ini negara berkembang? Saya mulai bertanya-tanya. Setelah check-in di hotel, sekitar pukul 9 malam, saya dan teman-teman pergi makan malam di dekat Pacific Place Mall. Meskipun sudah larut, jalanan ramai dengan orang-orang, dan lampu-lampu neon bersinar terang. Tetapi yang mengejutkan saya adalah sesuatu yang lain. Jalanannya sangat bersih. Di New York, tempat sampah sering meluap, dan para tunawisma duduk di jalanan, tetapi tidak ada pemandangan seperti itu di sini. Yang lebih mengejutkan adalah keamanannya. Sudah lewat pukul 11 malam, tetapi para wanita muda berjalan sendirian. Itu tidak terbayangkan di New York. Ibu saya selalu mengatakan kepada saya untuk tidak pernah keluar sendirian setelah pukul 10 malam. Kami masuk ke sebuah toko serba ada di dekatnya, Circle K, dan saya terkejut lagi. Buka 24 jam. Dan semuanya bisa dibayar dengan kartu atau smartphone.
Saya bertanya kepada petugas dan mereka mengatakan saya bisa memesan ayam goreng melalui aplikasi pengiriman seperti GoFood bahkan pada pukul 2 pagi. Saat kami hendak pergi, seorang siswi SMA Indonesia berseragam berbicara kepada saya dalam bahasa Inggris yang fasih. Halo, kamu orang Amerika, kan? Dari negara bagian mana? Saya terkejut dan menjawab, Connecticut. Bahasa Inggrismu bagus sekali. Siswa itu memperkenalkan dirinya sebagai Gita. Terima kasih. Saya mendapat skor 115 pada tes TOEFL bulan lalu. Sebagian besar anak di sekolah saya mendapat skor di atas 110. Berapa skormu? Saya bingung. Saya penutur asli, mengapa dia menanyakan skor TOEFL saya? Saya menjawab, saya penutur asli. Gita tertawa dan berkata, oh, benar. Apakah kamu sedang bepergian di Jakarta? Kamu harus mengunjungi kota tua atau melihat mal-mal modern. Kamu bisa melihat banyak teknologi canggih. Ayahku bekerja di divisi pembayaran digital di Gojek. Dia bilang perusahaan teknologi besar Amerika belajar dari ekosistem aplikasi super kami. Dia bilang Amerika membutuhkan model bisnis Indonesia untuk menumbuhkan ekonomi digitalnya. Saya tidak bisa berkata-kata. Saya hanya mengangguk. Jantung saya berdebar. Amerika membutuhkan teknologi Indonesia? Ayah saya selalu mengatakan bahwa Amerika menciptakan teknologi dan Asia hanya merakitnya, tetapi apa yang dikatakan oleh siswi Indonesia berusia 16 tahun ini benar-benar berlawanan. Dalam perjalanan kembali ke hotel, saya terus berpikir. Jalanan yang bersih, jalanan malam yang aman, seorang siswi SMA yang berbicara bahasa Inggris dengan sempurna, teknologi canggih, apakah ini citra negara yang membutuhkan bantuan yang saya bayangkan? Saya tidak bisa tidur malam itu. Gambaran di kepala saya mulai retak. Tapi saya masih tidak mau percaya. Aku akan melihat sisi lain besok. Ini baru 1 hari. Saya meyakinkan diri sendiri, tetapi kejutan yang lebih besar menanti saya keesokan harinya. Pada pagi hari tanggal 17 Maret 2024, kami mengunjungi kampung digital yang dijalankan oleh Gojek di pinggiran Jakarta. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam dengan bus, dan saya kembali dibuat takjub oleh pemandangan di luar jendela. Jalan tolnya terawat dengan baik, dan area istirahatnya bersih dan modern. Jalan tol di pesisir timur AS sudah tua, dan berlubang di banyak tempat. Ketika kami tiba, saya terpesona oleh skala operasinya. Sangat besar. Pemandu menjelaskan bahwa ini adalah pusat di mana usaha kecil dan pengemudi dilatih untuk menggunakan platform digital mereka, yang mendorong sebagian besar perekonomian negara. Ketika kami memasuki ruang presentasi, apa yang saya lihat di sana benar-benar mengubah pandangan saya. Presenter menjelaskan, ekonomi digital Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara, dan perusahaan seperti Gojek dan Tokopedia sekarang bagian dari Goto, adalah pusatnya. Mereka bukan hanya aplikasi ojek online atau e-commerce. Mereka adalah aplikasi super yang menawarkan segalanya mulai dari pengiriman makanan, pembayaran digital, logistik, hingga layanan telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan lembah silikon sekarang mencoba meniru model aplikasi super ini. Saya mengangkat tangan dan bertanya, jadi maksud Anda teknologi digital yang coba dikembangkan oleh Amerika membutuhkan model bisnis yang dipelopori di Indonesia? Presenter tersenyum dan menjawab, tepatnya. Amerika mungkin memiliki perusahaan teknologi terbesar. Tetapi Indonesia dan Asia Tenggara berinovasi dalam cara mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari dengan mulus. Banyak orang di sini telah melompati komputer desktop dan kartu kredit langsung ke ekonomi berbasis seluler. Layanan seperti ChatGPT memang hebat, tetapi penerapan praktisnya dalam kehidupan sehari-hari adalah tempat inovasi sesungguhnya terjadi. Statistik ditampilkan di dinding ruang presentasi. Indonesia diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. Negara ini adalah produsen nikel terbesar di dunia, komponen penting untuk baterai kendaraan listrik. Negara ini memiliki salah satu jumlah unicorn teknologi terbesar di luar AS dan Tiongkok. Saya menatap angka-angka itu dengan tatapan kosong. Ayah saya selalu berkata, Amerika menciptakan teknologi, dan Asia hanya merakitnya. Itulah struktur ekonomi global, tetapi kenyataan di depan saya benar-benar berbeda. Indonesia tidak hanya merakit, mereka mengembangkan model bisnis dan ekosistem digital yang bahkan coba dipelajari oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Saat makan siang, teman saya Emily berkata, Jessica, kamu terlihat tidak baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Saya menjawab, ya, hanya sedikit lelah, tetapi sebenarnya pikiran saya kacau. Hal-hal yang saya yakini sepanjang hidup saya goyah. Sore harinya, kami mengunjungi fasilitas pengolahan baterai kendaraan listrik di dekatnya. Ribuan insinyur bekerja di sana, dan fasilitas itu penuh dengan peralatan canggih. Seorang insinyur menjelaskan, kami sedang memproses nikel untuk membuat prekursor baterai lithium-ion. Seiring dengan pertumbuhan industri kendaraan listrik global, perusahaan seperti Tesla dan produsen mobil besar AS lainnya akan semakin bergantung pada rantai pasokan Indonesia. Saya bertanya, jadi Amerika tidak memiliki teknologi ini? Insinyur itu berpikir sejenak dan kemudian menjawab dengan hati-hati.
Amerika memiliki perusahaan-perusahaan inovatif. Tetapi dalam hal pasokan dan pengolahan mineral-mineral penting ini, Indonesia memimpin. Sebagian besar perusahaan Amerika menyerahkan produksi material ini kepada kami dan fokus pada desain dan perangkat lunak mereka sendiri. Dalam perjalanan kembali dengan bus, saya menatap kosong keluar jendela. Kepala saya penuh dengan angka dan grafik. Ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Produsen nikel nomor 1 dunia, model aplikasi super, dan kalimat yang paling mengejutkan, masa depan kendaraan listrik Amerika bergantung pada material Indonesia. Saya mengeluarkan ponsel saya dan melihat kembali postingan Instagram saya. Membantu orang-orang Asia yang malang. Saya merasa malu. Saya mulai menyadari betapa bodoh dan sombongnya saya. Tanggal 18 Maret adalah hari yang paling canggung dalam hidup saya. Pagi harinya, teman saya Sarah tiba-tiba mengeluh sakit perut yang parah. Mungkin karena makanan yang dia makan tadi malam. Pemandu kami, Budi, segera membawanya ke unit gawat darurat di sebuah rumah sakit swasta di dekatnya. Karena saya dekat dengan Sarah, saya ikut. Kami tiba di rumah sakit pada pukul 10.30 pagi. Saya gugup. Di New York, Anda harus menunggu rata-rata 4 hingga 6 jam di UGD. Saya ingat pernah sekali jari saya teriris dan harus menunggu 5 jam di UGD, tapi di sini berbeda. Setelah mendaftar, kami masuk ke ruang pemeriksaan dalam waktu 15 menit. Dokternya adalah seorang wanita berusia sekitar 40-an, yang menanyakan gejala Sarah dalam bahasa Inggris yang fasih. Butuh waktu kurang dari 30 menit untuk melakukan beberapa tes, memberikan suntikan, dan meresepkan obat. Sarah langsung merasa lebih baik. Ketika kami pergi ke kasir, saya khawatir. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh orang asing di UGD? Di AS, biayanya antara 1.800 dan 1.200 tanpa asuransi. Tetapi ketika kami menerima tagihan, jumlahnya adalah 655.100 rupiah, sekitar 0,45. Saya terkejut dan bertanya, apakah ini benar? Petugas itu tersenyum dan berkata, ya, benar. Ini adalah tarif standar tanpa asuransi, 45. Di AS biayanya setidaknya 1.000. Sambil menunggu di ruang tunggu, dokter yang merawat kami lewat, mengenali kami, dan bertanya dalam bahasa Inggris, apakah temanmu baik-baik saja? Saya menjawab, ya, dia jauh lebih baik, terima kasih. Dia duduk sebentar dan berbicara dengan kami. Kamu dari Amerika, kan? Saya dengar perawatan kesehatan di sana sangat mahal. Benarkah? Saya menjawab dengan jujur, ya. Ibu saya membayar 2.000 sebulan untuk asuransi kesehatan keluarga. Dokter itu tampak terkejut. Wow, sebanyak itu. Di sini, kami memiliki sistem perawatan kesehatan universal BPJS Kesehatan, sehingga semua orang bisa pergi ke rumah sakit. Dan bahkan di rumah sakit swasta seperti ini, biayanya jauh lebih terjangkau daripada di AS. Indonesia dengan cepat menjadi pusat wisata medis di Asia. Saya terkejut. Amerika adalah negara terkaya di dunia, tetapi dalam hal aksesibilitas dan biaya perawatan kesehatan, negara itu tertinggal dari Indonesia. Dokter itu melanjutkan, infrastruktur medis Indonesia berkembang pesat. Anda bisa menemukan rumah sakit kelas dunia di kota-kota besar, ambulans terjangkau, dan pemerintah mendukung pengobatan penyakit serius melalui program nasional. Tentu saja, ini tidak sempurna, tetapi sangat jarang orang tidak bisa mendapatkan perawatan karena alasan keuangan. Saya mengangguk dan mendengarkan, tetapi di dalam hati saya bingung. PDB Amerika adalah nomor 1 di dunia, dan pendapatan per kapita jauh lebih tinggi daripada Indonesia, tetapi mengapa sistem perawatan kesehatannya sangat berbeda? Ayah saya selalu mengatakan bahwa sistem Amerika adalah yang terbaik, tetapi apa yang saya lihat sekarang? Meninggalkan rumah sakit, saya berpikir, mungkin saya tidak tahu apa-apa selama ini. Kembali ke hotel, saya membuka laptop dan mulai mencari. Sistem perawatan kesehatan Indonesia, BPJS Kesehatan, peringkat wisata medis. Semakin banyak saya mencari, semakin banyak fakta mengejutkan yang saya temukan. Indonesia adalah salah satu negara yang paling hemat biaya dalam hal perawatan kesehatan di kawasan ini, dan harapan hidup meningkat pesat. Tingkat kelangsungan hidup untuk beberapa jenis kanker sebanding dengan negara-negara maju. Saya berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit. Apa yang telah saya percayai selama ini? Malam itu, pada pukul 11, saya tidak tahan lagi. Saya melakukan panggilan video FaceTime dengan orang tua saya. Wajah ibu dan ayah saya muncul di layar. Jessica, ada apa? Kamu baik-baik saja? Tanya ibu saya dengan nada khawatir. Saya hampir menangis tetapi menahannya. Bu, ayah, ada yang ingin kukatakan. Ayah saya bertanya, ada apa? Saya mengambil napas dalam-dalam dan berkata, aku sangat salah. Tentang Indonesia, tentang Amerika, dan tentang segalanya. Orang tua saya tampak bingung. Ibu saya bertanya, apa maksudmu, apa yang terjadi? Saya menjelaskan semua yang telah terjadi selama 3 hari terakhir. Sistem gerbang otomatis di Bandara Jakarta, kebersihan dan keamanan jalanan SCBD,
Gita, siswi SMA dengan skor TOEFL 115. Teknologi canggih di perusahaan digital dan fasilitas baterai. Dan sistem perawatan kesehatan yang efisien yang saya alami di rumah sakit. Ayah selalu bilang Amerika nomor satu dalam segala hal. Tapi ketika aku datang ke sini, aku melihat itu tidak benar. Indonesia membentuk masa depan ekonomi digital dan kendaraan listrik. Sistem perawatan kesehatan mereka lebih efisien dari kita, dan jalanan mereka lebih bersih dan aman. Aku pikir aku datang ke negara ini untuk membantu, tetapi sebenarnya aku datang ke sini untuk belajar. Saya mulai terisak. Apakah kalian ingat postingan Instagramku? Aku menulis tentang membantu orang-orang Asia yang malang. Aku sangat malu. Baru sekarang aku menyadari betapa bodoh dan sombongnya aku. Amerika mungkin bukan nomor satu di dunia. Tidak, dalam beberapa hal, jelas tidak. Hening sejenak. Ayah saya yang pertama berbicara. Jessica, ayah bangga kamu menyadari ini. Sebenarnya, ketika ayah masih muda, ayah juga percaya bahwa Amerika adalah yang terbaik dalam segala hal. Tetapi seiring bertambahnya usia, ayah belajar bahwa dunia jauh lebih kompleks dari yang kita duga, dan banyak negara unggul di bidangnya masing-masing. Ibu saya menambahkan, sayangku, terdidik berarti bersedia untuk belajar. Itulah yang kamu lakukan sekarang, ibu sangat bangga. Kamu keluar dari gelembung kecilmu di Connecticut dan melihat dunia nyata. Saya menyeka air mata dan mengangguk. Ayah saya berkata, Jessica, Amerika masih merupakan negara yang hebat. Tapi kita bukan satu-satunya yang hebat. Indonesia juga hebat, dan Jepang, dan Jerman, dan banyak negara lain hebat dengan caranya masing-masing. Sungguh luar biasa kamu menyadari ini pada usia 17 tahun. Banyak orang dewasa menjalani seluruh hidup mereka tanpa mengetahui ini. Setelah mengakhiri panggilan, saya menangis lama. Saya menangis karena malu dan karena lega. Saya pikir orang tua saya akan marah, tetapi sebaliknya mereka mengerti dan menyemangati saya. Saya membuka laptop saya dan menemukan postingan 15 Maret yang telah saya unggah di Instagram. Pergi ke Bali untuk perjalanan sukarela. Membantu komunitas yang membutuhkan. Saya menekan tombol hapus. Sebagai gantinya, saya mulai menulis yang baru. Jakarta telah memberiku perspektif yang sama sekali berbeda. Kupikir aku datang ke Indonesia untuk membantu. Tapi sebenarnya, Indonesia telah membantuku. Itu membantuku keluar dari pandangan dunia yang sempit. Terima kasih, Indonesia. Tapi saya belum mempostingnya. Saya memutuskan untuk menunggu sampai perjalanan selesai. Saya merasa masih banyak yang harus saya pelajari. Pada tanggal 19 Maret, kami mengunjungi Universitas Indonesia, UAI, di Depok. Di dalam bus, pemandu kami, Budi, menjelaskan, UAI adalah universitas terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tahun 1849 dan telah menjadi pusat perkembangan intelektual Indonesia. Banyak profesornya yang diakui secara internasional. Ketika kami tiba di kampus, kesan pertama saya adalah modern dan hijau. Bangunannya dirancang dengan indah, dan para mahasiswanya tampak dinamis. Orang yang memandu kami adalah Profesor Ahmed, seorang ahli ekonomi digital. Ketika dia memperkenalkan dirinya, dia menceritakan sebuah kisah yang luar biasa. Saya menerima gelar PhD dari London School of Economics pada tahun 2010. Setelah lulus, saya mendapat beberapa tawaran pekerjaan dari perusahaan di Lembah Silikon dan London, tapi saya kembali ke Indonesia. Mengapa? Profesor Ahmed tersenyum pada kami. Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi digital tercepat di dunia. Pemerintah dan sektor swasta berinvestasi besar-besaran dalam teknologi. Di sini saya dapat meneliti dan berkontribusi langsung pada salah satu kisah pertumbuhan paling menarik di dunia. Dan para mahasiswa di sini sangat antusias. Beberapa mahasiswa di lab riset saya menerima tawaran dari universitas-universitas ternama di AS dan Eropa tetapi memilih untuk tetap di sini. Masa depan teknologi tidak hanya di Lembah Silikon. Saya mengangkat tangan dan bertanya, Profesor, jadi maksud Anda lanskap teknologi Indonesia sebanding dengan AS? Profesor Ahmed berpikir sejenak dan kemudian menjawab dengan hati-hati, saya tidak akan mengatakan sebanding, tetapi berbeda. AS kuat dalam perangkat lunak yang mendalam dan platform fundamental. Indonesia kuat dalam penerapan teknologi untuk memecahkan masalah dunia nyata dan menciptakan inklusi ekonomi. Keduanya diperlukan. Google mungkin membuat sistem operasi Android, tetapi perusahaan seperti Goto menunjukkan cara menggunakannya untuk memberdayakan jutaan usaha kecil. Kami berkeliling laboratorium dan pusat kewirausahaan mereka. Kami melihat mahasiswa mengembangkan solusi pertanian berbasis drone, platform fintech untuk masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dan inisiatif energi terbarukan. Semuanya sangat mutakhir dan relevan secara praktis. Seorang mahasiswa menjelaskan penelitiannya kepada kami dalam bahasa Inggris. Dia adalah seorang mahasiswa master berusia 23 tahun yang telah ikut mendirikan sebuah startup edtech. Saya diterima di program MBA Stanford tahun lalu. Tapi saya memutuskan untuk tetap di sini. Saya bisa membuat dampak yang lebih besar di sini, di Indonesia.
Dan sejujurnya, ekosistem pendukung untuk pengusaha muda di sini luar biasa. Kami makan siang di kantin mahasiswa. Anehnya, satu porsi makanan berharga sekitar Rp25.000, yaitu kurang dari $2. Menunya beragam dan makanannya enak. Saya ingat kantin di sekolah menengah saya mengenakan biaya setidaknya 12 untuk sekali makan. Seorang mahasiswa Yui yang duduk di sebelah saya berkata, universitas asing memang bagus, tapi di sini juga tidak buruk. Biaya kuliah sekitar 15 juta rupiah, 1.000 per semester, dan ada banyak beasiswa jika nilaimu bagus. Beberapa teman sekelasku mendapat beasiswa penuh ditambah biaya hidup. Sore harinya, kami menghadiri sebuah seminar. Temanya adalah Strategi Inovasi Digital Indonesia. Pembicaranya adalah seorang PhD dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ada satu statistik yang membuat saya terkesan. Laporan ekonomi SEA memproyeksikan nilai barang dagangan bruto ekonomi digital Indonesia akan mencapai 0,360 miliar pada tahun 2030, yang terbesar di kawasan ini. Dalam perjalanan kembali dengan bus, saya terus menulis di buku catatan saya. Amerika bukan satu-satunya kekuatan teknologi. Setiap negara memiliki kekuatannya sendiri. Indonesia adalah kekuatan dunia dalam ekonomi digital terapan dan mineral-mineral penting. Semakin banyak saya menulis, semakin saya menyadari betapa sempitnya pandangan saya. Tumbuh di sebuah kota kecil di Connecticut, saya hanya mendengar bahwa Amerika adalah yang terbaik. Tetapi dunia jauh lebih besar, dan banyak negara unggul dengan caranya masing-masing. Pada malam tanggal 20 Maret, untuk jadwal terakhir kami pergi ke sebuah bar di puncak gedung di SCBD. Dari sana, kami bisa melihat pemandangan cakrawala malam Jakarta. Tak terhitung banyaknya lampu yang berkelip, jalan tol yang meliuk-liuk di tengah kota, dan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang ke angkasa. Sangat indah. Pemandangan itu memiliki daya tarik yang berbeda dari cakrawala New York. Saya bersandar di pagar dan mengenang kembali 5 hari terakhir. Ketika saya tiba di Bandara Jakarta pada tanggal 16 Maret, saya adalah seorang gadis berusia 17 tahun yang penuh kesombongan. Saya pikir saya datang untuk membantu orang-orang Asia yang malang. Tetapi sekarang, saya merasa seperti telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Saya mengingat hal-hal yang telah saya pelajari, satu persatu. Gerbang elektronik Jakarta yang cepat. Ekonomi digital Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Sistem perawatan kesehatan yang efisien dan terjangkau. Sebuah pusat wisata medis. Produsen nikel nomor 1 di dunia, yang sangat penting untuk kendaraan listrik. Pusat inovasi dan kewirausahaan yang sedang booming. Angka-angka itu berputar di kepala saya. Tetapi apa yang benar-benar saya pelajari bukanlah angka. Apa yang benar-benar saya pelajari adalah kerendahan hati. Bahwa saya tidak tahu banyak hal. Bahwa dunia jauh lebih besar dan lebih kompleks dari yang saya kira, dan bahwa Amerika bukan satu-satunya negara terbaik. Teman saya Emily datang ke samping saya. Jessica, apa yang kamu pikirkan? Saya tersenyum dan menjawab, aku sedang memikirkan betapa bodohnya aku. Emily mengangguk. Aku juga. Awalnya, kupikir ini hanya perjalanan studi biasa, tapi ini telah menjadi pelajaran hidup. Pemandu kami, Budi, mendekati kami. Bagaimana, Jessica? Apakah Indonesia berbeda dari yang kamu harapkan? Saya menjawab dengan jujur, ya. Sangat berbeda. Saya meremehkan negara ini. Saya pikir ini adalah tempat yang membutuhkan bantuan. Tapi saya salah, Indonesia memimpin dalam banyak hal yang bisa dipelajari oleh Amerika. Tidak, ini bukan tentang memimpin atau tertinggal, tetapi tentang menjadi berbeda. Setiap negara memiliki kekuatannya masing-masing. Budi tersenyum hangat. Jika kamu menyadari itu, maka perjalanan ini berhasil. Banyak orang menjalani seluruh hidup mereka tanpa mengetahui itu. Saya mengangguk. Dia benar. Nenek saya, teman-teman ayah saya, dan bahkan beberapa guru saya masih terjebak dalam pemikiran bahwa Amerika adalah yang terbaik. Saat kami meninggalkan bar di puncak gedung, saya membuat keputusan. Saya harus memberitahu orang-orang ketika saya kembali. Apa yang saya lihat, apa yang saya pelajari, dan apa yang saya sadari. Tentu saja, banyak orang mungkin tidak akan percaya. Mereka mungkin berkata, konyol sekali mengatakan ekonomi digital Indonesia membentuk masa depan. Tapi itu tidak masalah. Setidaknya saya tahu yang sebenarnya. Kembali ke hotel, saya membuka laptop saya dan menulis entry jurnal terakhir saya. 5 hari yang lalu, kupikir aku sedang mengunjungi negara berkembang. Hari ini, aku menyadari bahwa akulah yang perlu berkembang. Bukan dalam teknologi, tetapi dalam perspektif. Bukan dalam pengetahuan, tetapi dalam sikap. Amerika hebat. Tetapi Indonesia juga hebat. Dan itu tidak apa-apa. Dunia jauh lebih besar dari yang kukira. Dan aku masih banyak yang harus dipelajari. Tanggal 22 Maret adalah hari kami kembali. Saat berkemas, saya melihat pakaian bekas yang saya bawa seminggu yang lalu. Pakaian yang saya bawa untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya tertawa. Betapa sombongnya saya.
Saya memasukkan kembali pakaian itu ke dalam koper, berpikir, aku harus membawa ini ke pusat amal di rumah. Indonesia bukanlah negara yang membutuhkan ini. Di dalam bus menuju Bandara Soekarno-Hatta, saya berbicara dengan teman-teman saya. Semua orang memiliki pengalaman serupa. Sarah berkata, aku benar-benar terkejut. Aku tidak tahu Indonesia begitu maju, dan Emily berkata, aku tidak sabar untuk memberitahu orang tuaku bahwa Indonesia benar-benar luar biasa. Kami tiba di bandara, check-in, dan menuju gerbang keberangkatan. Saat saya melihat-lihat toko-toko bebas bea yang modern untuk terakhir kalinya, saya tiba-tiba teringat saat pertama kali saya tiba di sini seminggu yang lalu. Saat saya terkejut melihat orang Indonesia melewati gerbang otomatis dalam waktu kurang dari 30 detik. Sekarang saya mengerti kekuatan efisiensi dan pentingnya negara ini di komunitas internasional. Sambil menunggu pesawat di gerbang, saya mengeluarkan ponsel saya. Saya membuka Instagram dan memikirkan postingan yang telah saya hapus pada tanggal 15 Maret, membantu orang-orang Asia yang malang. Saya merasa sangat malu. Sebagai gantinya, saya mulai menulis yang baru, meninggalkan Jakarta dengan perspektif yang sama sekali berbeda. Kupikir aku datang ke Indonesia untuk membantu. Tapi sebenarnya, Indonesia telah membantuku. Itu membantuku keluar dari pandangan dunia yang sempit. Dalam 1 minggu, gadis berusia 17 tahun ini belajar lebih banyak daripada dalam 17 tahun terakhir. Terima kasih, Indonesia. Terima kasih. Saya menambahkan tagar, mata terbuka, perspektif, Indonesia, ekonomi digital, kerendahan hati, salah tapi belajar, pola pikir bertumbuh. Segera setelah saya mempostingnya, komentar mulai berdatangan. Ibu saya yang pertama berkomentar. Sangat bangga padamu, Jessica. Pertumbuhan itu indah. Pemandu kami, Budi, juga berkomentar, selamat datang di dunia yang lebih besar, dan Gita, siswi Indonesia yang saya temui di toko serba ada, menulis, senang bertemu denganmu. Segera kembali, saya naik ke pesawat. Saya duduk di kursi saya dan melihat keluar jendela, Cakrawala Jakarta perlahan menjauh. Saya mengenang kembali minggu lalu sekali lagi. Sistem otomatis Bandara Jakarta, jalanan SCBD yang bersih, Gita dengan skor TOEFL 115-nya, teknologi canggih GoTo dan rantai pasokan kendaraan listrik, sistem perawatan kesehatan yang efisien, para peneliti yang antusias di Universitas Indonesia, dan cakrawala malam yang indah dari atas. Pesawat lepas landas. Saat kami naik di atas awan, saya mengeluarkan buku catatan saya dan menulis kalimat terakhir. Amerika pernah menjadi guruku, sekarang, seluruh dunia adalah guruku. Setelah penerbangan panjang, kami tiba di Bandara JFK pada malam tanggal 22 Maret. Orang tua saya ada di sana untuk menjemput saya. Ibu memeluk saya erat, dan ayah bertanya, bagaimana perjalanannya? Saya tersenyum dan menjawab, itu mengubah hidupku, ayah. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, saya menjelaskan secara rinci kepada orang tua saya apa yang telah terjadi selama seminggu. Ayah saya sesekali tampak terkejut, dan ibu saya terus mengangguk. Ketika saya sampai di rumah dan masuk ke kamar saya, semuanya sama, tetapi perspektif saya benar-benar berbeda. Saya melihat brosur Universitas Harvard di meja saya. Saya masih ingin pergi ke Harvard, tetapi sekarang, alasannya berbeda. Bukan hanya karena itu adalah universitas terbaik, tetapi karena saya ingin belajar tentang dunia yang lebih luas di sana dan terus memperluas perspektif saya. Dan suatu hari nanti, saya ingin kembali ke Indonesia, ke Asia, dan ke seluruh dunia untuk mengalami lebih banyak lagi. Keesokan harinya di sekolah, teman-teman saya bertanya, bagaimana Indonesia? Saya tersenyum dan menjawab, itu mengubah hidupku. Kalian harus pergi. Benar-benar berbeda dari yang kalian kira. Beberapa teman tidak mempercayai saya, tetapi yang lain menunjukkan minat yang tulus. Malam itu, saya menulis di halaman terakhir jurnal saya. 15 Maret 2024, aku adalah seorang gadis yang sombong. 22 Maret 2024, aku menjadi seseorang yang belajar kerendahan hati. Inilah pendidikan yang sesungguhnya. Inilah pertumbuhan yang sesungguhnya. Dan ini baru permulaan. 1 minggu Jessica Thompson yang berusia 17 tahun berakhir seperti itu. Tetapi perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Kembali ke Amerika, Jessica memberitahu teman-teman, guru, dan keluarganya tentang Indonesia yang telah dilihatnya. Tidak semua orang percaya, tetapi sebuah benih telah ditanam. Indonesia adalah negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, produsen nikel penting untuk kendaraan listrik nomor 1 di dunia, pusat inovasi, dan negara dengan sistem perawatan kesehatan yang terus berkembang. Ini bukan berlebihan, ini adalah fakta. Jika kita semua melihat dunia dengan mata yang tidak berprasangka seperti Jessica, kita dapat menemukan dunia yang jauh lebih luas. Dunia tidak terdiri dari satu pusat, tetapi dari pusat-pusat yang tak terhitung jumlahnya. Dan itulah yang membuat dunia ini indah. Terima kasih telah mendengarkan.